Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pencipta lagi Maha Esa, yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, dan beribu-ribu nikmat lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan dan panutan terbesar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umat-umatnya hingga akhir zaman. Karenanya, saya bisa menyampaikan kultum singkat ini. Perkenalkan, nama saya Farel Azano Sasongko dari kelas 9D, dan tema kultum singkat pada sore yang cerah ini adalah menghindari kejelekan akhlak. Yang pertama adalah hasad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatobah." Yang artinya, jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelumnya, bagi yang belum tahu apa itu hasad, hasad dalam bahasa Arab berarti sifat iri atau dengki. Imam Nawawi menjelaskan lebih lanjut mengenai hasad, yang berarti seseorang berangan-angan atau menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya. Kenikmatan itu bisa berarti macam-macam, termasuk kenikmatan Islam atau dunia. Kita dapat menyimpulkan dari pernyataan yang telah saya jelaskan tadi bahwa hasad ini adalah penyakit hati atau perasaan negatif yang muncul secara tiba-tiba ketika orang lain mendapatkan hal baik. Hal baik tersebut bisa berupa harta, benda, atau prestasi. Jadi, kawan-kawanku sekalian, dari hadis ini kita disuruh untuk menjauhi sifat hasad, karena hasad adalah suatu sifat yang buruk dan dapat memakan pahala. Sifat ini dari hadis yang telah saya sampaikan tadi dapat diibaratkan dengan api yang memakan kayu bakar. Selain sifat hasad, keburukan akhlak lainnya yaitu marah. Dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya dikala ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula hadis lain yang mengatakan, yang artinya janganlah engkau marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari dua hadis di atas, kita sangat tidak dianjurkan untuk marah, karena hadis yang seperti kita pelajari sebelumnya bahwa hadis adalah omongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipastikan, dijanjikan, dan dijamin kebenarannya. Dan di hadis kedua tadi, kita sampai dijanjikan masuk surga jika kita tidak marah. Dari sini kita bisa lihat betapa ruginya orang yang marah. Jadi lebih baiklah kalau kita menjauhkan hal itu, atau kalau masih susah, setidaknya kita bisa menguranginya. Dan selain kedua sifat di atas, ada sifat lainnya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu sifat benci. Benci adalah suatu sifat yang menandai ketidaksukaan kita terhadap seseorang. Mungkin hampir sama seperti hasad. Kalau benci, kita biasanya benci terhadap seseorang atau sesuatu. Itu tidaklah baik untuk kita pelihara. Satu lagi, perilaku riya, yang artinya adalah kita melakukan ibadah karena ingin dipuji atau dilihat orang lain, bukan karena kenikmatan Allah. Padahal kita beribadah itu semua harus karena Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang Ia bakal kasih. Bukankah buruk sekali perilaku yang satu ini? Sifat dan perilaku ini juga harus kita jauhkan dan hindari, karena dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang buruk. Sebenarnya
Ini masih sebagian kecil daripada sifat-sifat yang dapat membuat akhlak kita menjadi buruk dan jelek. Tetapi, saya hanya ingin menyampaikan segini saja. Poin dari kultum singkat ini adalah jauhilah sifat-sifat yang dapat membuat akhlak kita menjadi buruk. Pandailah memilih sesuatu yang baik dan benar, karena sedikit kita salah, itu dapat menjerumuskan kita ke perilaku-perilaku yang tidak benar, atau lebih parahnya kita dapat masuk neraka. Subhanallah. Baiklah, sekian kultum singkat saya pada sore yang cerah ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada sebuah kebenaran, semoga kalian dapat mengambil dan memperoleh pelajaran dari situ. Saya Farel Azano Sasongko, izin mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.